Kali ini, Chef Stebi akan mengolah sesuatu yang istimewa dan jarang orang ketahui. Ya, kali ini Chef Stebi akan mengolah jantung pisang menjadi masakan istimewa karena disandingkan dengan Wagyu. Tips memasak daging Wagyu di rumah. Yuk langsung aja kita masak. Pertama kita akan mengolah jantung pisangnya. Alright, jantung pisang ini merupakan bakal pisang dan biasanya kalau orang memanennya itu nggak semuanya. Nah ini diambil dari pohon pisangnya langsung dan untuk mengolah jantung pisang ini kita harus mengupasnya terlebih dahulu. Caranya mudah banget, kita langsung aja buka kelopaknya seperti ini. Satu-satu kita kupas berdasarkan urutannya ya supaya nggak hancur nanti. Sampai nanti kelapisan yang lebih warnanya. Ini yang pertama nih, jantung pisangnya diapain tuh jantung pisangnya? Dikulitin dulu tuh, oh nggak semuanya dipakai. Oh itu mah gampang tuh. Dikupas-kupas, terus Di sini kita akan potong ke bawah sedikit. Nah seperti ini. Dan bagi 4. Benar-benar dibagi 4. Nah seperti ini ya. Nah kan banyak getahnya nih. Kita harus rebus dulu di air garam ya. Karena getahnya ini nanti bikin jantung pisangnya ini jadi lebih menghitam. Tanning dia walaupun nggak berjemur ya. Alright, kita sisihkan. Dan kita akan ambil panci berisi air yang akan kita kasih garam. Langsung aja dicelup nggak apa-apa supaya menghindarkan jantung pisangnya jadi hitam. Penambahan garam pada air rebusan ternyata berfungsi agar jantung pisang tidak hitam dan menghilangkan getahnya pemirsa. Kita akan mengolah bumbu gulainya dulu. Di sini ada bawang putih, bawang merah, kita tambahkan bawang putihnya 4 siung ya. Bawang merahnya sekitar 7 butir, tapi yang kecil-kecil, kalau misalnya yang gede-gede kasih aja 5 butir. Ya. Ditambahkan juga kalau yang suka pedas bisa pakai cabai rawit. Cabai rawitnya bisa kalian setting sesuai sama lidah kalian. Kita akan potong belah dua karena cabai keriting itu bodinya keras. Kita juga akan menggunakan kemiri ya. Kemirinya udah dibakar dulu supaya matang ya, nggak langu. Lalu kita akan tambahkan juga di sini sekalian aja kita blender ya. Ada jahe sedikit sama kunyit tambahin. Jahenya kita pakai 2 cm, agak banyak sedikit ya. Ini kita akan potong-potong supaya gampang halusnya. Right. Dan kita akan pakai kunyit warna kuning ini yang alami. Kunyit ini banyak banget antioksidannya, bisa bikin kita sehat. Itu kenapa orang Indonesia sehat-sehat ya. Bumbu-bumbu segar khas Indonesia. Kita akan campurkan juga sama sedikit ketumbar. Ini tadi udah disangrai, kita akan kasih sebanyak kurang lebih setengah sendok teh aja. Alright. Dan kita juga akan menambahkan bumbu gulai yang biasa di pasaran ada ya. Bumbu gulai. Bumbu gulai ini macam-macam. Ada gulai untuk ayam, gulai untuk sapi, gulai untuk kambing. Habis itu kita akan kasih air. Oh tuh bumbu-bumbunya semua dihalusin yuk. Untuk menumis. Tapi kalau numis bumbu halus itu memang agak lebih banyak. Untuk pelengkapnya, saya juga akan tambahkan di sini ada serai. Pinter. Satu aja dan pakai lengkuas. Nah, lengkuasnya ini saya pakai kurang lebih 1 ruas ya. Kita akan kerok dulu sambil nunggu. Alright, itu masih. Dikasih sama serai, dikasih sama lengkuas, ditambah juga sama daun salam. Beri salam. Assalamualaikum. Salam. Kasih 1 lembar daun jeruk. Biar wangi lagi ya. Sekarang kita akan campurkan yang manis dengan yang manis. Di sini ada gula Jawa. Ya. Itu boleh kasih kurang lebih setengah boleh. Kita tambahin dulu setengah. Kita tambahkan juga sama asam. Kita akan tambahkan juga sedikit air. Jadi yang kita ambil tuh airnya aja, air asam. Nah, fungsinya asam di sini bukan untuk memberikan rasa asam sebenarnya, tapi adanya sedikit asid atau asam dalam bumbu halus itu akan memperkuat rasa yang lainnya. Air asamnya kita masukkan sini. Air asam. Kita akan tumis sampai mereka wangi, nggak ada langunya. Sekarang di sini bumbunya udah mulai agak wangi-wangi, mengundang jiwa untuk makan. Kita akan kasih bahan-bahan lainnya. Teman-teman lainnya di sini ada kaldu jamur, kita bisa tambahkan ya. Kecap manis sedikit. Nanti kecap manis bisa kita tambahkan lagi kalau misalnya kurang gelap warnanya. Dan kita tambahkan juga sama santan. Nah, siapa tahu built in. Yuk.
Kita aduk, lalu kita akan tambahkan sama air konsentrasi. Alright, kita aduk rata dan ini akan kita simmer atau dimasak dengan api kecil sampai reduce. Kita dalam memproses daging wagyu itu nggak perlu banyak bumbu sebenarnya. Just need some salt. Garam ini nanti akan memanggil seluruh jus atau sari-sari dagingnya itu ke atas. Tambah lagi nama sedikit lada hitam. Sedikit aja, karena dagingnya sendiri udah enak. Nah, kita biarkan sebentar dan kita akan memanaskan. Di sini ada cast iron. Cast iron itu merupakan salah satu alat masak untuk memanggang supaya kita nggak pakai bara ya, pakainya cast iron aja, yaitu baja hitam. Di rumah kalau misalnya nggak ada baja hitam ya atau cast iron seperti ini, bisa menggunakan pan anti lengket biasa yang kalian panaskan sampai suhu yang paling tinggi. Ini kan kurang lebih tebalnya sekitar 1 cm. Jadi kita akan memanggangnya itu setiap sisinya kurang lebih 1 menit. Oke, kita balik lagi ya. Alright, beres. Nice. Sizzling. Alright, looking good. Nah, sebelum kita potong, ini harus istirahat sama kurang lebih 5-10 menit. Kita matikan apinya, tapi cast iron ini kan dia mempunyai panas yang sangat-sangat lama ya, lingering. Kita akan panggang ya. Sambil saya jelasin kenapa wagyu itu harus di resting. Saat di resting, semua jusnya yang tadinya dipanggang ya, saat proses pemanasan itu semua jusnya akan ke tengah. Karena serat-seratnya mengeras kan, kena panas. Nah, kita di proses resting ini, kita akan membiarkan serat-serat yang kaku tadi itu untuk merileks. Mereka relaksasi dulu sehingga jus atau sari-sari daging itu akan terdistribusi lagi kembali ke seluruh bagian dagingnya. Sehingga saat kita potong, dia sudah terserap sama serat-serat daging yang lainnya. Sehingga daging kita nggak kering, tetap moist ya. Dan juga cita rasanya itu nikmat setiap gigitannya. Dan kita akan mulai untuk plating sekarang. Kita akan buat secantik mungkin. Ya. Alright. Suhunya itu di dalam itu sekitar kurang lebih 75 sampai 80. This is so soft. Kita akan tambahkan sedikit hiasan dari selada air boleh. Oke. Nah, bagian ini. Sip, kita bisa potong 2. Kita bisa letakkan juga di sini sebagai kontras warna juga ya. Nah, ini dia wagyu steak dan gulai jantung pisang sudah siap untuk disajikan. Menurut Arafah, wagyu jantung pisang Chef Stebi gimana nih? Jangan belatin gitu, malu. Pertanyaan aku cuma satu. Apa? Gimana rasanya daging? Enak sih. Aku baru pertama kali makan daging selembut ini. Wah, Arafah bakalan makin sering masakin ayam dede dong. Gimana pemirsa? Kira-kira dari ketiga menu berbahan dasar daging tadi, yang mana yang akan kalian coba di rumah? Atau mau coba semuanya? Silakan loh. Tapi jangan lupa, setelah masak, langsung posting di Instagram ya. Dan tag IG kami di @mendadakchef_trans7. Selamat mencoba ya pemirsa. Saksikan terus Mendadak Chef setiap hari Sabtu pukul 8:45 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Trans 7. Siapa tahu bisa jadi referensi masak kalian weekend ini.
Mendadak Chef, bisa nggak lo? Bisa lah, masa enggak? Bye-bye!